warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Segala puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah Allah yang tercurah terlimpah kepada kita. Pada malam hari ini kita bersama-sama berkumpul di rumah saudara kita Haji Fauzi ini dalam rangka berkumpul di rumah ini bersama-sama. Oleh saudara kita itu mengundang kita semua hadir ke sini mengikuti terlaksananya acara dalam rangka berkenaan kita ini sudah berada di bulan Al-Muharram 1425 Hijriah. Maka dari itu kita yang hadir ini semuanya, Bapak dan Ibu, saudara-saudara dan saudari sekalian yang ulun hormati, bisa mengunjungi undangan saudara Fauzi ini untuk mengikuti bersama melaksanakan majelis dakwah Islam dalam rangka memperingati tahun hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga dalam kesempatan ini salawat dan salam tercurah terlimpah karibaan kita yang mulia, junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, tabi'in, tabi'at ila yaumil qiyamah. Para bapak, tokoh agama, alim ulama, guru-guru agama, juga ibu-ibu yang pada saat ini berhadir di tempat ini, rahimakumullah. Sebelumnya pribadi ulun nyampaikan ucapan maaf yang sebesar-besarnya jika sekiranya dalam uraian ceramah malam hari ini ada kekurangan atau kekhilafan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Tuhan kita yang maha pengasih lagi maha penyayang mengampuni kepada ulun dan pian semuanya, dan kita tetap berada dalam bimbingan Allah, sehingga pada malam hari ini acara peringatan tahun baru Islam benar-benar mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini adalah malam Kamis yang sudah berada di malam keberapa sudah?
malam kelima. Sebenarnya saudara ini bermohon diminta untuk bisa mengabulkan tepat pada tanggal 1 Muharram. Tapi namun pada 1 Muharram ulun tidak bisa mengabulkan, baru bisa malam hari ini. Tapi yang penting bagi kita bersama, majelisnya dalam acara ceramah agama itu yang kita harapkan bersama. Semoga Allah menghidupkan kita bersama dengan ilmu pengetahuan agama. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, anak-anakku semua yang berbahagia rahimakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang luna hormati rahimakumullah. Dari hari pertama malam Ahad, kaum muslimin di mana-mana sudah mengenang kembali sejarah asal berdirinya tahun Hijriah ini. Apalagi kita umat Islam yang berada di negara Indonesia ini, 90% kaum muslimin bahwasanya Muharram itu awal daripada tahun Hijriah sebagai tahun kita umat Islam. Alangkah patut dan tepat sekali kita umat Islam itu mengadakan upacara peringatan tahun baru Islam ini lebih daripada orang memperingati tahun baru nasional. Karena kita tahu semua di dunia ini nama sebutan bulan ada terbagi dua macam. Kita umat Islam disebut dengan tahun Hijriah itu karena Nabi berpindah dari Mekah ke Madinah. Jumlah bulannya Allah cantumkan dalam kitab suci Al-Quran. Sesungguhnya bulan di sisi Allah berjumlah 12 bulan. Orang nasional atau dunia juga sama 12 bulan, tapi bahasanya lain. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 12 bulan. Itu bulan seperti itu seluruh umat, seluruh bangsa Muslim dan kafir memakai. Orang Inggris, orang Jepang, orang Belanda, Amerika sama memakai Januari, Februari. Kita di Indonesia pun juga demikian. Apalagi yang banyaknya itu menyebut apabila pengantinan Haji Inur rencana tanggal 8 Januari hingga Januari, menyambat itu dengan sebutan bulan Januari. Gampang apabila mengawinkan anak, aku bulan Maret. Padahal kita Islam ini nang bagus benar menyambat. Apabila mengawinkan anak, insya Allah 7 Rabiul Akhir. Nah, hidup di kita. Nini ada nan datang ke rumah ulun, orangnya pintar di bidang dunia, tapi setengah bungol di bidang agama. Kita kada boleh memadahkan orang bungol. Inya itu di bidang itu menuduhi kepada guru. Guru, ulun jangan ditulisakan bulan Arab. Ulun guru kada tahu. Wah, sedangkan Allah sudah cerita, inna iddatash syuhuri indallah, inna iddatash syuhuri
indallahi ithna asyara syahra. Bulan di sisi Allah ada 12. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Bungasnya kita umat Islam bulan itu kada dilajarakan lawan kekanakan kita. Masya Allah, apalagi sudah tua kada tahu bulan itu setengah bunga. Bulan saurang kada tahu. Nah, apalagi kita jangan sampai kalah dengan orang memperingati tanggal 1 Januari. Kalau kita melihat tuh di televisi itu dibuka jam 12 malam. Bila tes jam 12, nang selor simpak turun. Bejukit macam-macam. Trompet. Sepeda motor nang kanapotnya itu dibuangi. Nang tilir kunyuk-kunyukan. Nang mabuk babangat. Nang minum-minum obat geluyuran. Coba lihat, saksikan kalau malam 12 tanggal jam 12 1 Januari. Jadi kita umat Islam itu bila tahun baru Islam, ulun sendiri sudah nyaksikan malam minggu di pasar Pondopo, Kabupaten Barito Utara, Muara Tewe. Masya Allah, berapa ribu kaum muslimin berhadir di tengah-tengah majelis dakwah Islam, diisi kami dengan pembacaan salawat badar dengan harapan 1425 Hijriah terhindar daripada bala dibanding tahun yang di belakang tadi. Kemudian malam Senin pulang ulun dari Tewe singgah di Amuntai karena malam Senin diminta bupati untuk memperingati tahun baru Islam di muka Masjid Raya Amuntai. Masya Allah, ulun tidak terasa air mata melilih pada saat duduk menunggu jalan mau menyeberang ke penginapan. Kenapa sebab? Karena jalan raya Amuntai dibanjiri oleh anak-anak remaja muslim dari pondok pesantren Raha Nurmal Islam, dari sekolah SMP dan SD, madrasah, sanawiyah, aliyah. Masya Allah, dipadati jalanan diiringi dengan pukulan tarbang-tarbang semacam ini dengan alunan suara kasidah syair-syair maulid. Masya Allah, ramainya kita melihat dengan berpakaian serba putih, baju top panjang, surban merah, rasa-rasa berada di Mekah, Arab Saudi. Kemudian ulun melihat lagi satu mobil membawa kuana. Ulun batakun lawan kakak yang mengundang itu. Napakah dibawanya itu? Coba lihat ding di belakang itu. Di belakang ba ayam percis gandang lawa. Gandang lawa kalau nang ba ayam itu tah. Nah, itu gurue membawa gua Hera. Nah, anak-anak berbondong-bondong di jalan melambangkan keislaman, berbusana muslim. Para generasi-generasi remaja, Masya Allah, bajunya rapi, pakaian rapi, busananya Masya Allah. Alunan bacaan-bacaan kasidah bermacam-macam karena rombongannya berapa ulun nunggu baru bisa menyeberang jembatan menuju penginapan dekat rumah bupati. Bangga kita melihat ulun menangis tubuh kada bapak kada maitihi anak-anak remaja. Allah ya Rob, andai kata anak kami di Kalimantan Selatan kayak itu barataan, siapa tidak merasa bangga dan berbahagia kalau dibalik melihat anak malam rambutnya kayak orang kebakaran, di sini habang, di sini kuning. Apalagi kalau di baju, dilepasnya baju, lihat di belakang gambar alilipan. Ada lagi nang ngeri, nang betaring di belakang. Kalau kita mencoba mendekati si dia itu, nah, Abah Hikam siapa? Dia tidak menjawab abahku orang Katolik, tidak.
Dia tidak menjawab abahku orang Kristen, tidak. Abahku Haji Utuh, umaku Haji Aluh. Bu, kalau semacam itu sempian melihat hidup sudah mewah begini, rumah seperti rumah Dinda Haji Ahmad Fauzi ini, Masya Allah. Jaka ulun bisi rumah macam ini di sini binina Anum, misalnya teh kita setengah bulan sekali baca maulid di sini leh. Rumah mewah, duit banyak, bini solehah, anak soleh, siapa tidak bangga? Berarti semacam itu sudah tergabung dengan tujukan Allah. Dzalika huwal fawzul azim. Walladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Ayat seperti itu, orang yang ada di penghuni rumah sudah seperti ayat itu. Walladzina amanu, sesungguhnya mereka-mereka yang sudah percaya dengan Allah dan Rasul dan dengan kitab Allah dan hari kiamat, hari berbangkit. Wa kanu yattaqun, dan mereka semua dalam rumah ini sudah berjiwa takut dengan Allah. Abahnya muttaqin, ibunya juga sama, anaknya juga beriman berbakti dengan papa dan mama. Lahumul busyra, lihat jar Allah, mereka penuh dengan kegembiraan, rumah nyaman, duit banyak, fasilitas serba ada, bini bungas, walau sikung aja, anak Pak Asian. Lihat jar Allah, lahumul busyra, mereka yang semacam itu penuh dengan kegembiraan. Fil hayatid dunya, di dunia begini, di akhirat bahagia. Fil hayatid dunya wa fil akhirah, karena di dunia beriman, di dunia bertakwa, hidup bahagia dunia sampai alam baqa. Orang yang sudah seperti itu jar Allah, dzalika la tabdila li kalimatillah, tidak ada la tabdila li kalimatillah, tidak ada gantiannya kalimat Allah. Dzalika huwal fawzul azim. Orang yang sudah kayak gitu mendapat beruntung yang besar. Balik yang satu, man a'rada an dzikri, lihat orang yang sudah berpaling peringatanku, taati Allah dan Rasul, berbakti dan ayah dan bunda, dia tak mau lagi. Orang semacam itu jar Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, hidupnya
dipandang teman hidup bahagia, tapi namun perasaannya seakan neraka. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, hidupnya terus merasa kesulitan. Bahkan nanti jaga kalau sudah mati, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma, kami halau nanti mereka dari kubur menuju mahsyar berataan serumhan pijak matanya. Masya Allah, kaya, mewah, mobil Mercy, lihat anaknya, Masya Allah. Mat, apa? Menyutik hutan gini, apa? Kemana pulang? Tenang aja, lu nak kemana-mana kah? Kuitan dijawab dengan kasar. Kemana? Kemana kah? Ada bagaduhan? Mau jalan? Masya Allah. Sepeda motor ditukarkan kuitan 27 juta. Ninja. Kemana? Tuh siapa di bawah nah Bang Ginjo di halaman tuh siapa? Pacar ulun. Masya Allah. Belum nikah, belum diparai, belum dilamar, sudah beragap ke pusatnya. Kaya, banyak duit, tapi mamanya sudah melihat sakit hati. Mat, sini dulu Mat. Ikam aku ada rencana nakai. Tuna anak Haji Mansur tuna. Liti bagusnya tuh. Lulus IAIN Antasari. Orangnya qoriah lagi, penyembahyang lagi. Baik orangnya. Liti jalbab kada lepas. Lawan di orang suka senyum. Siapa aja leti kada pilih bunga serupa, nang kada, nang pangkat, nang tinggi. Coba lihat bahasa lisan inya. Allahu Akbar, namana bunga senyumnya leti. Coba lihat ya. Baluang pipinya pulang 2 balah bila nyetak ureheng. Tunakai bila abahnya Haji Mansur minta jujur 12 juta, 20 juta aku jujur. Asal ikam matai kasih tu babini. Napa ikam membawa nang Masya Allah nang burit kakaya gadur nitu ikam bawa. Salawarnya lipis nah dibawanya oleh anak sidin tuh. Bajunya ke atas pada katiak. Nang 2 bilah talinya di sini kayak rumput Japang halus. Pegantung. Kamana? Udah kebincau. Mamanya kapingin menjodohkan anaknya si Ahmad. Ngaran kayak Nabi Jopang Ahmad. Tapi kada Pak Asian. Tuh tidak kasih itu hajat kam nak kayak memilih bini. Itu abahnya leti saban minggu orang nak kasa kumpul. Nang bakal ikam pacar itu Pak anak siapa? Kada mikir anak siapa, nang penting asal ada aja bisa alat. Orang kada memikiran alatnya kadang nang itu kan bisa alat juga. Timbul mamanya sakit hati. Karena anaknya kada maasi dituduhi oleh orang tuanya. Kaya. Dibuka lawang kamar di dalam bir cap bintang di atas lemari. Bersandar di higa ranjang gitar. Begitu malam datang jam 1 jam 2. Begitu pagi salat subuhnya mana lepas. Lihat bila mana istirahat menjelang maghrib selawar simpak. Bigi sebelah keluar. Nah duduk. Nah tuliti orang sembahyangan di masjid. Bamandak pamang gitar. Di masjid sudah mulai kemandangan azan zuhur. Tetap kada berhenti. Lagu begini hidupku sendiri, sepi rasanya bila tinggal di rumah. Cuma mama dan papa.
salawar singkat buket nenek. Rambut 2 kilan di belakang kuncir. Kesini. Insyaallah karim. Jadi dulu ada di TV itu anak angkatnya bertiga. Nih deh, bagusnya nak ikam nak ini potongan. Rapi, terhormat. Coba lihat orang menghormati dan menghargai diri. Karena akhlakul karimah dan sopan santunnya baik. Jadi anak seperti ini sudah menimbulkan perasaan sengsara sang ibu karena nasihat mamanya. Kuliah tidak mau lagi, berhenti sudah, malam mau kemana pergi, duit kada kawalingah, kadang-kadang 1 juta hilang di lemari, rebut mencari di rumah, harus si utuh tadi membawanya, nang dibawanya bibinian, bukan binian yang bagus, binian yang sudah ring sihar bagante. Paham has itu bila ring sihar bagante, patahan artinya nanti dahulu. Bibinian nang jualan, nang bajual limpeng. Ini kawa dipakai ini di gunung-gunung nang taman-taman nang hiburan nang ke atas gunung, ke atas gunung, ke atas gunung. Itu anak si kaya. Mempergunakan duitnya kemana? Untuk maksiat. Lihat lagi anaknya yang perempuan bila turun tidak seperti orang muslimah lagi. Allahu Akbar. Baju serba pidit, serba kantat, tunggul nang di sini, menapik nih. Ini kayak ini panggina. Nah, ini asli nih. Nih. Lihat turun. Abahnya 3 kali tulak haji, anaknya kayak buket aja masih. Coba lihat. Masya Allah. Untung rupanya Haji Bini masih ada bintik iman di dalam jiwanya. Membandingkan si haji yang tetangga sebelah, anaknya lihat apabila malam mengamandangkan syair-syair memuji Rasulullah, tapi anaknya nyanyi yang kada karuan-karuan. Anaknya pergi kemana yang sebelah, ke orang undangan yang baik, tapi anak yang sebelah guring di hotel di mana membawa perempuan lahung seperti itu. Mamanya rupanya masih ada sadar iman. Dia merasa hidup merasa sempit. Ya Allah, aku ini belum meninggal dunia. Rumahku ini miliaran aku membangun. Tapi aku sudah melihat anakku seperti itu, Buntat. Aku sudah melihat anakku seperti itu, Buntat. Nang bini-bini kada mau menurut. Orang sekarang sudah zaman membudayakan lagi kembali budaya Islam berbusana muslim, tapi anakku masih tidak berbeda dengan orang kafir. Anakku sholat tidak pandai lagi anakku, sembahyang kada bisa lagi anakku. Bini-bini laki-laki diulangkan kamar yang mewah pakai AC, malah membangatinya guring jam 9 hanya keluar di Kalambo. Tapi perinduannya tambuk juga, abahnya sama di kamar muka masih aja guring, rapat kada ada talus angin. Jadi beimaman laki bini aja lagi di rumah, langgar parak kada turunan lagi, masjid parak kada dihimpuni lagi. Ayo subuh jam 4:30 bangunan tapi di rumah. Kami memanfaatkan rumah, bujur memanfaatkan rumah, tapi amanat baginda Rasul yang di Madinah, sallu fi buyutikum ilal maktubah. Kamu persilahkan sholat di rumah. Kalau tidak ada uzur, datangi tempat ibadah yang dibangun, masjid atau langgar. Tapi bapaknya sudah mulai melanggar daripada ajaran Rasulullah. Masa mau turun ke langgar, hanya di rumah sholat. Berdinding rumah mewah berpagar besi yang kayak ini kancilangan, tapi langgar yang megah, betaluk di dalamnya. Siapa nanti langgar? Paci Gani, Paci Kipli, on Paci Mansur, betaluk.
nyaman nyambet nitu dingai kadang alih karinah imam lakum linukum waliyadin Allahu Akbar nang berdua ini maka kada ada mendukung sama sekali nang berdua di belakang ini sama hayam uyuh kaduanya aminnya aja kan juga amin sampai wirid waduh sudah imamnya bawirid manggah nang berdua uyuh banallah 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 jadi nang berdua di sini bapak ya kadang-kadang banallah banallah Masya Allah ayo kadang sudah sampai seperti ini kemewahan duniawi hanya melulu untuk dunia harta kebandaan mobil mewah rumah serba mewah tapi dengan Islam sudah berpaling kayanya sholat ya memang sholat tapi syiarul Islam sudah terkebelakangan masjid tidak kalah dengan tetangga lain langgar tidak kalah dengan tetangga lain tapi langgarnya amiratun dibangun dengan secara cantik, langkar dan sebagainya tapi wahya khurabun minal huda itu Rasulullah sudah lepas daripada hidayah Allah langgarnya bungas tapi orangnya sudah mulai rusakan ayo bu padahal sidin kalau coba dites jadi imam di rumah pina agak Muhammad imam bini tampil jakarya kondang respian baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim raknya dukul Ar-Rahmanir-Rahim menggentar andi hurang raknya tuh kada bagantar nang kaya nang Ar-Rahmanir-Rahim datang ke rumah guru baca di sini pian guru ay Ar-Rahmanir-Rahim apa Ar-Rahmanir-Rahim tatap aja guru masih belum kana pian nah amun ka itu baik kita turunan hamanya udinai umanya udin kita turunan tulis di masjid tuh nyamannya kita bisi imam ada mencari qori dibiniakan pulang inyak diulahkan pulang rumah para kelanggar turunan kita bersama-sama lihat inya ma imami kita nyamannya jadi anak kita nang halus-halus kita bawai turunan kalanggar situ bersama-sama nang buja-bujangan nang buja-bujangan lalakian tuh kita garaki nak bangunan kita bersama rumah kita kunci amas kita buat kabakul bawa kalanggar nah kalau pindah hilang di rumah anda kayak boy amas dihigat usali pak iya ada haji amas deh mana mah itu juga anak usali kalau pindah ada cupit di belakang sini anda kamu kah sama sekali kada betah luput lagi ay kebanyakan bisi harta jadi hanya saparapat aja usali Allahu Akbar duit di bank 100 miliar berjalan aku mau ambil bedahul harau cilaka 12 aku nih kebanyakan mau urusi duit ayo nah coba lihat di sini maka dari itu kita merasa bangga bu kalau anak-anak kita sudah mengikuti langkah-langkah ajaran Islam anak-anak zuriat kita sudah mengikuti ajaran Islam bapak dan mamanya sudah mencontoh teladani di dalam rumah tangganya Masya Allah bangga melihat maka itu ulun nangis kada terasa ya Allah mudahan anak ulun beriman soleh ini kayak bobohan rumungan ini nah ini anak abah anak kain ini mudahannya pintar nih ku bawa terus gambarnya nih bila ta'itihi ya Allah karim anakku Muhammad Syarif Hidayatullah mudahan beriman soleh ulun takut maeng anak guru Bahran Jamil jar kukunya nak kayak halang tuh ya anak tuan guru kuku panjang-panjang ke anamnya tuh anak siapa aja panjang kuku tuh anak tuan guru mau menangis ya Allah mudahan anak ulun jangan anak tuan guru berkuncir 2 kilan di sini tuh guru apa anak tuan guru si anu Masya Allah mudahan jangan ya Allah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama
ulun masih terngiang amanat Abah Zaini Ghani Martapura. Ujar sidin guru sarwani abdan bangir tu nangai bisi anak 9. Setiap malam sidin keluar mae malam. Bila malam keluar diangkati sidin di dalam kelambu tu diangkati tunggal likungan jar guru unda nangai menghadapi je sidin. 20 malam unda mukim di rumah guru sarwani abdan bangil. Bila malam keluar nangis sidin mae mendoakan anak tunggal likungan disambati sidin ngarannya Jaini tolong nyawa maaminakan Jainilah mudahan anak unda beriman sobarataan nangis sidin mae tengah malam tuan guru almarhum Kai Haji Sarwani Abdan nang dibangil Al-Banjari. Kenapa nangis sidin berdoa ya Allah jadikan anakku ini hamba-Mu soleh beriman yang namanya Pulan bin Pulan ini ya Allah. Unda jar guru di belakang ikut juga menangis nangis amin ya Allah. Coba bayangkan tuan guru saban malam jar sidin diangkati sidin. Mbah ulun tanya sidin kenapa guru jadi nampak halusnya tuh berdahulu ini jaya isin hanyar. Nah hanyar nih banyak tumpuke doa nang tagana tuh sin tuh sudah tadahulu pada ini doanya jadi mulai nah halus diangkat. Ayo pang bu kita nambaratan biasa juga kamu angkat di tengah malam anak keluar biasa aja nyata behira tuh nah kayak itu nah diangkat tengah malam nah. Ini gigir aja keluaran badudul laki binian menyak butuh halus behira keluaran abut pingkut yakan jeneng bini nah tapalit tapeh andi hurang diangkat usolli sunata tahajud di rakaatain lillahi ta'ala Allahu Akbar. Sudah selesai sholat tahajud berdoa satu persatu kasambilannya disambati sidin dasar ya Allah jar guru anak sidin kasambilannya pinter barataan paasian Allahu Akbar. Napa doaul walid lil waladi ka doain nabi li ummatihi. Itu Rasulullah sudah pernah nyabdakan begini. Doaul walid lil walad, doa ibu dan bapak terhadap anak ini bagaikan doa Nabi terhadap umatnya. Jadi kita jangan sampai lupa mendoakan anak bu. Apalagi sekarang coba lihat narkoba, sabu-sabu, lihat di layar televisi itu bu. Baru tadi siang ketangkap polisi anak membawa sabu-sabu. Kayak apakah sabu-sabu betuyukan di TV itu kelihatan kita kada bisa mencapai jauh-jauh aja apalagi malam Pak Haji hendak bulik masuk ke jalan sini nah menghadang di muka gang babuka mata kada bakicing kada jaka bakicing baka karinah kawa dijuung ke sungayakan ini nama alang-alang itu nama bari muar nah ya ulun biasa disinggahnya tahu lah pian menyinggah nah jakuni iya nenek bisa kalahi ini maka jam 12 malam bu makanya ulun cerita macam ini Allahu Akbar pak saya buka jendela tes nyalakan lampu muntungnya bau melaga tengah malam menyatup guru napa jelon ayo haji ya haji ulun na umpat ya ujar orang di Gambut nih tuh guru kadanya anak umpat dasar nama minta duit tuh teh bila kada memberi apa mau disuduknya anak siapa yang terpidana yang tertangkap yang terpenjara anak yang disidang anak yang ditangkap yang keluyuran mabuk-mabukan malam Idul Fitri jugit-jugitan di tengah jalanan yang diminumnya bir cap bintang atau tidak kawa menukar bir nukar obat niuragin 9 biji dicampur lawan spread ada anak mati sudah jadinya nanya ulun guru kayak apa guru bisa bayangkan kan itu di random aja kah di random dipajal aja kah ke tanah julun menurut syariat Islam selama menutur kalimat syahadat tetap disolatkan soal pribadinya mati dalam keadaan maksiat itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Itulah guru. Gigir guru di kampung kami tapi sudah pang dipatak disembayangakan tapi kada banyak guru orangnya. Coba bu, kada kau nukar narkoba. Neuragin itu buat sakit kepala. Ditukarnya 9 biji sekaligus. Sudah masuk minumannya banyak Sprite itu. Nang masuk.
Wow. Kak. Mati salajur. Kada betimpu 2-3 jam lagi. Nih jam lakal maut cabut lagi. Mati. Coba bayangkan seperti itu. Kalau kita cari dan teliti anak siapa? Kok malunya umat Islam di depan orang-orang yang bukan agama Islam? Tertangkap oleh polisi gara-gara judi, tertangkap oleh polisi gara-gara gabung ayam. Tanya, anak siapa? Anak orang Islam. Dan siapa orang Islam itu sendiri? Kenapa? Sebab dia. Nah disitulah Bu kita jadi nangis. Ya Allah, aku ini ada anak bisi 2 ikung. Mudahan Mbak Iman nang 2 ikung tuh ya Allah. Mbak Iman, Pak Asian. Apalagi ini sudah berubah tahun Hijriah 1425 ini. Rubahkan ya Allah anakku itu daripada tahun yang lalu dengan tahun yang di muka ini. Lebih baik daripada tahun yang di belakang. Ini takut kita Bu kalau punya anak 1 orang 2 orang yang keduanya ini jauh daripada mental rohani agama, yang akhirnya siapa yang merasakan dankanya ini? Ibu dan bapaknya. Itu masih pian kawa berusaha, masih kawa buka toko, masih kawa pian berdagang, masih kawa berusaha. Tapi kalau sudah jaga kedua-duanya, tidak bisa berusaha lagi. Anaknya apa lagi? Ambilnya ini, ambilnya ini, ambilnya ini. Untung pian pulang darah normal. Bersialah darah pulang kada karuan tampuh. Jakainya kawan yang ditatanggai, aku betinggi pulang guru anu akan tangga. Turunakan tuh kawa. Ini tamakan kambing aja karena kau berjalan aja. Kenapa bah makan kambing ngaji ipau tadi aku sudah kacau. Dan makanya dari itu harapan kita anak-anak yang masa depan ini, narkoba, minum-minuman yang terlarang itu mengakibatkan rusak mental anak kita, yang akhirnya mereka jauh daripada kepribadian agama, lebih lagi memperdalam ilmu agama Islam, yang akhirnya ibu yang baru merasakan nanti, belum lagi alam baka, belum lagi akhirat tiba, di dunia saja sudah tidak berhenti-hentinya air mata melilih gara-gara anak jauh daripada didikan agama. Maka dari itu didikan agama dan doa jangan lepas ini. Doa kepada anak dan usaha mendidik anak sesuai dengan amanat baginda Rasulullah SAW. Hak kewajiban seorang si bapa dan si mama terhadap anaknya. Yang pertama ya Rasulullah, berikanlah anakmu itu nama yang bagus, nama yang baik, supaya nama itu merupakan doa, dipanggil orang setiap hari. Coba datangi tuan guru. Guru, ulun beranak pulang sekong. Syukur ya guru. Syukur orang beranak pulang ya. Sekong umat Islam bertambah. Sin suka anak orang beranak Josiden. Siapa guru yang bagus ngarannya? Laki-laki kah Josiden? Inggih Umar Josiden. Bah ketuaan guru Umar. Han kayak apa? Umar ya Allah, sahabat Nabi Abu Bakar dan Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, sahabat Rasulullah. Tuan guru mah ambil di kitab. Jadi ketuaan lah Umar. Umar anu tuan guru marina kami itu ading arwah bapak. Allahu Akbar. Amun gitu nang tak anom meh Utsman. Utsman guru ketua RT kami. La ilaha illallah, aja guru na mana lagi unda mengarani akan anak nyawa. Amun aur samaha. Jadi siapa nang bagus ngaran? Mansur S. Itu tak bagus juga ada Mansurnya. Amun takana ngaran ya Allah Karim. Ulun pian kakanakan we ini le. Di pesantren tuh tika Quran tuh kakanakan ulun kada tapi tahu ngaran halus-halus ini biasa Jamil. Bila lewat RT sebelah sana kada tapi tahu lagi ngaran anak kurang. Begitu di apps ini di daftar TK Quran itu Masya Allah ngaran. Waduh, idi primidi ujah macam-macam. Nah apa primidi ini tuh? Han, inggih. Apalagi kalau di desa bagana mengarani anak Yati Uktapia.
Untung aja mah balaki ke Banjar bursalah buai marumput bani ya Allah ada kalau di ulu sungai tah bila bani tagahan tuh merumput kalau baduit ka tapi ada tapak saya mami rupa jadi ngaran hidup kada nyaman ngaran bahari kuitan keharatan mangarani jadi nama upahe oh ya ti Oktavia isu kemana nyawa merumput tuh anu katagahan tugal ya Allah merumput limbuy paluh si hati Oktavia han kasihan kalau tah ngaran Ais coba mau kalau ngaran Fatimah wajar anak Rasulullah miskin hidupnya tapi akhirat dia surga pengawal lumur 2 sesudah Rasulullah Fatimah kadang malu merumput Fatimah tapi lo yati Oktavia wallahu akbar kalau di Jakarta itu ajar itu la ilaha illallah. Satu, ini kewajiban orang tua nama anak yang baik, terjemahnya yang bagus. Silahkan kalau orang Jawa namanya seperti Jawa, tapi orang Jawa tahu bahwasanya itu terjemahnya bagus. Silahkan. Kami berapa ikung minantu Jawa, minantu anu ipar-iparan, minantunya ada polisi Jawa. Jadi anaknya begini ngarannya begini, tapi kita tak gunakan misalnya. Nah apa tuh artinya bahasa ikam? Bagusnya artinya. Ini satu. Yang kedua ya Rasulullah kewajiban seorang bapak dan mamanya. Nama sudah ditasmiahi, sudah nyembelih kambing, sudah akikahnya. Dan setelah itu ya Rasulullah jangan sampai lupa mendidik anak dengan dasar ilmu pengetahuan agama. Setelah dididik ilmu agama wa adabahum dan juga dilajari adab budi pekerti. Sejak kapan? Mulai lagi halus tuh mulai lagi nang dipingkuti ibu tuh lihat ya dilajarin apa nih tuh bu dilajari bapak dan mama coba lihat itu ibu tuh apa tak kurang kalau pian nah tuh lihat buktinya tuh dua ikong kadada ibu melajar kadada itu adalah salah satu adabahum mendidik anak supaya dilatih senyum. Ada na lucu, sudah begitu bisa tertawa, bebungas cok. Hakun tak rusut hidung disuruh bebungas napa? Wa adabahum. Anak dilatih adab budi pekerti supaya tahu ini orang tua. Adab. Ini tamu. Adab. Ikam nakai tamu. Secara adab budi pekerti dengan tamu yang datang. Kalau di kampung, kalau di Benua, ting tong, assalamualaikum. Nah assalamualaikum tuh kada nang orang nang mengatuk kada bil, assalamualaikum. Maka bagus bener rekamannya bunyi lambik kak. Ting tong, assalamualaikum. Nah kayak apa dijawab nih tuh rekaman. Guru kami malah jari jesirin kada sunat menjawab azan dalam kaset. Itu jersih Ismail Yaman sibhu syai laisa kasyai. Itu cuma sin syibih sudah terserupa ke kasit. Kalau pang sudah dikasih itu tetap kita sahur. Itu kada lagi jersih det. Itu si Ismail Yaman yang ada di Mekah. Mengajari guru kami kanda almarhum Haji Muhammad Abrar Dahlan. Sini sampaikan pula dengan kami. Adab. Nak buka lawang. Nak. Itu kai nak itu. Itu kai anu kai abahnya Hamdi tuh buka lawang turuni ke tanah nak mama anu tangan rigat nak kayak baca lumut lagi nak kana bakas mama roti walut tahu kalau walut nang kayak ular tah penyaman nak kayak walut tuh ikam tahu lah banyak darahnya tah nak anak kai alhamdulillah kai nak cium tangan kai itu nak alhamdulillah kai pemalam kalau kai rancangannya memalam mang joya ho dihormati adab budi pekerti salamin nak cium tangan sini nak besok pulang dia lapasakan nak sampai ke halaman nak atar kai kalau perlu ke muka gang situ kalau perlu sampai ke kilometer 6 cariakan ke beruntung situ nak kayak kol nang bulik ke amuntai nak cariakan buju-buju nak lah coba ini mendidik anak supaya anak jangan berlaku sombong di depan orang siapapun nantinya akan tumbuh
akan wujud anaknya kalau sudah adabahum, tahu dengan keluarga yang miskin, tahu dengan keluarga yang sakit. Tapi kalau anak tidak diperkenalkan dengan keluarga yang di ulu sungai, hidup lahir di Banjar, pada abahnya orang benua berebei asal. Tapi karena dilatih anak kada mengenali keluarga, akhirnya sampai dia dewasa kada tahu lagi dikula orang pantai Hembawang. Nah, sudah mulai ini sombong lagi, ngalih lagi managur orang tua-tua, rapat menutup lawang mutur. Siapa lalu tuh di sini? Mansur kah? Kada marawa. Mamanya sudah mendidik adabahum, masya Allah. Coba bayangkan di aman Rasulullah. Jadi anak akan tumbuh menjadi akhlak yang baik. Setelah itu, ujar Rasulullah, latih anak menulis, latih anak menulis, latih anak berenang, dan latih anak memanah. Coba bayangkan Rasulullah, allamahul kitabah wasibahah wasiyama warrimayah. Kamu didik anak itu berenang, kamu didik anak itu menulis, kamu didik anak itu memanah. Bisa tukarakan sinapang angin, itu ada tupai. Nak coba lihat tupai lah. Nah karena mangga urang mah gugur luput berarti kam sasaran makai. Berarti kita mendidik anak serba lengkap. Bukan saja Rasulullah menyuruh belajar tauhid saja, belajar fikih saja, persilatan pun dilatih anak kita. Tuh menyumpit itu termasuk silat. Karena kada belajari anak di rumah. Ya, ini nakai punga. Nah, ini jangan kancang lah. Kalau ditumbuk orang patah salaju kan. Ya. Ini as. Jadi ini karena Pak Haji sini. Ini dilatih. Jadi silat dididik, berarti Rasulullah ini luar biasa. Menyuruh amanat kepada kita untuk menyambung generasi-generasi yang akan datang, menyambung generasi-generasi pelanjut yang mewarisi masjid, mewarisi langgar, mewarisi negara. Siapa yang akan duduk memegang kepemerintahan, siapa yang duduk mengatur negara. Kalau nantinya sudah jauh daripada akhlak agama, akan timbul apalagi kehancuran yang akan diturunkan di dalam suatu negara, kehancuran yang akan ditimpakan dalam suatu desa, bala yang akan ditimpakan oleh Allah di dalam masyarakat itu sendiri. Kenapa? Sebab penciptakan kadar solehah itu jauh. Maka itu Rasulullah SAW pesan. Beliau menyampaikan kepada kita 15 maksiat yang akan menurunkan bala. Ini ulun mempercepat terjemahnya saja lagi dibaca. Yang pertama, apabila harta negara sudah beredar di kalangan orang-orang yang tertentu saja lagi. Ini Rasulullah mensabdakan dengan hadis sahih ini yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Beliau mengatakan, "Idza fa'alat ummati 15 khaslatan halla bihal bala." Ini yang kita takutkan pada zahir ini. Bala. Tahu kalau bala, Bu? Pernahkah Banjarmasin, Martapura direndam air yang merendam sampai ada ulun dengar keluarga kita di Banjarmasin nangguring di atas paatangan? Di Martapura situ SDN banjir, pondok pesantren ada dasana ulun di situ, dasanak seagama aja pang jua kita sama aja. Siden kasihan dalam surat kabar itu repot anak-anak santrinya mengangkati kitab akibat banjir. Lihat lagi di layar-layar televisi yang sangat menakutkan kita bersama. Lihat nang kadawaya-wayah ngaran puluhan burung hingga hayam ras mati 200-300. Tabaliknya intalu hayam ras jatuh asa gair memakan. Ayo lihat lagi di layar televisi sekarang melanda kota Jakarta. Ribuan sudah yang meninggal dunia sampai tadi ulun lihat di televisi. Apa yang nimpa sekarang? Musibah. Beruntung
berkunjungan ke rumah sakit membawa gara-gara penyakit demam berdarah. Nauzubillahi min dzalik. Mudahan kita di Banjarmasin jangan ditimpa semacam itu. Apa sebabnya ini? 15 ini ya Rasulullah bila sudah umat manusia dalam suatu daerah, dalam satu negara. Yang pertama, idza kanal magnamu. Ini kalau matanya ini sila-silau dapat matahari. Tuh mataharinya. Kenapa jurang guru tuh kauran apa? Idza kanal magnamu daulan wal amanatu magnaman waz zakatu maghraman wa ta'atar rajulu zawjatahu wa aqqa ummahu wa barra sadiqahu wa jafa abahu wartafa'atil aswatu fil masajid wa kana za'imul qaumi arzalahum wa ukrimar rajulu makhafata syarrihi wa syuribatil khumuru wa lubisal hariru wattakhadatil qiyanu wa ma'azifu wa la'ana akhiru hadhil ummatu awalaha falyartaqibu 'inda dzalika rihan hamra'a au khasfan au maskha. Ini coba kalau ulun terjemahkan hadis Rasulullah ini. Yang pertama, apabila harta negara, duit negara sudah beredar di kalangan orang-orang tertentu, duit negara sudah banyak diuntal orang korupsi, ini nanti apa sekarang sudah tiba kontrol sendiri. Yang kedua, apabila amanah sudah dijadi sumber keuntungan, ulun hanya ditugaskan sebagai amanat, bertugas menjadi amanat sebagai apa? Mengatur aparatur negara atau menjadi seorang wakil, mewakili sampian semuanya. Begitu amanat sudah diandak di pundak, tapi dalam keamanat itu ulun sempatkan untuk mencari kekayaan, dapat membeli mobil 6 buah dan rumah gedung tingkat 7, belum tuntung lagi. Masya Allah. Kemudian yang ketiga, zakat dijadikan hutang. Nah, apa artinya zakat dijadikan hutang? Kada bayar lagi zakat, seakan-akannya kada kayaknya di hutangnya. Masya Allah, sudah mulai kada memperhatikan zakat. Yang keempat, suami sudah mengikuti kemauan sang istri, kehendak bini. Banyak sini dulu, tukarakan kursi miba nang tinggal lamburit tuh nang jatian tukarakan. Nang kayak ini macam-macam tukarakan lah. Terpaksa nang laki, abahnya tukarakan baju tilai. Ada nang tarang kelihatan susu nih tuh nah. Bibinian banyak banana kayak itu pian. Ya Allah, kapangantin ulun nang kada sekali dua di Banjar nih di hiau orang guru. Kebetulan pian di Banjar tuh guru undangan datangin ke situ guru lah. Tuh anu Pak Haji minta datangkan ya Allah bibinian. Ya Allah, pina musti babulang tapi susu nintang katiak nih putih bu padahal tuh pian namun adalah di banam baju itulah kada di banam pang dilapisi tersalah. Banyak benar bibinian baju tilai-tilai nipis itu sudah dipadahkan Rasulullah. Di akhirat Allah Ta'ala membikinkan sikat terbikin dari api neraka, manggintasi, menyikati kulit-kulit bibinian. Nah katujuh memakai baju nipis. Iya nak kayak tilai. Wah ini banyak nah sugih-sugih 200.000, 250. Nang laki terpaksa menukarakan, kada memberi ya. Mun kada punahkan undak. Nyaman belaki bahasa. Manggitir Pak Haji laki menukarakan. Nah ayo nukar 2 lembar ada. Nanti ya Rasulullah datang satu masa bibinian menyetel memimpin lakinya, laki sakandak bini la ilaha illallah bahurup nang laki diberabah beti lantang nang bini menunggang diulah sepeda. Nah mudahan kita di Banjar nih jangan macam itu. Ibu-ibu nah hadir nih jangan menuduhi laki baharat. Kita buai bagus saja abahnya, sini pang abahnya.
Adakah duit? Dipusut gulu sidin sampai ke belakang. Banyak. Adalah duit lebihan. Mun ada lebihan ditukarkan ulun. Mun kada ada ya. Mun sanang hati nu nukaran kada. Nukaran kada. Mun kada bae ka pangulu kita sekali. Ya Allah karim. Yang kelima ini. Masya Allah karim. Anak selalu durhaka kepada ibunya. Banyak sudah yang menyakitkan perasaan orang tua. Dituduhi kuitan sudah melawan. Yang keenam, sedangkan ia berbuat baik dengan temannya. Lawan kawan makam baik, membawa ke warung, membawa minum macam-macam kakawanan kuitan makam. Karena diberi duit tak paling nih. Lawan dasana angkat, aku aja memberi baju 4-5 lembar. Kuitan seorang katiaknya bulunya keluar pada baju sidin. Karena diberi tahurup. Kemudian yang selanjutnya, anak sudah mulai menjauhkan diri daripada ayahnya. Kada tapewani lagi baparak lawan abah. Itu masa itu ya Rasulullah, kayaknya sudah kada wani lagi memaraki kuitan laki-laki. Kayak apa tuh? Lawan kuitan bibini panginya meminta duit lawan abah tapi wani memaraki abah. Artinya takut kalau abahnya tuh mendidik, menasihati. Jadi nu mamanya baparak. La ilaha illallah. Kemudian yang selanjutnya, suara-suara selalu ditinggikan di dalam masjid. Nah, ini hati-hati nih jangan terlalu kuriak-kuriak di masjid. Nih suara ditinggikan nang kada karuan-karuan, apalagi yang tidak bernapaskan agama. Ulun sampai dilawan orang kayaknya orang batakun ke haji guru jar. Kayak apa pengumuman di masjid na macam-macam itu. Apalagi rapat-rapat nang urusan pertanian, urusan keluarga berencana di masjid paraya itu di rumah pembakal aja, jangan di masjid. Ini pupuknya harus 6 kilo dalam perburungan. Di masjid kada cucuk, di masjid tuh diwadahi macam-macam itu. Makanya abah tuh kayak tahun ini lain pada tahun dulu bulan Maulid. Tahun ini tarbangnya ku suruh nang halu-halu saja lagi, nang ganal nih biar dilanggar-langgar di rumah-rumah. Kayaknya mau di masjid. Apalagi kayak kita bagus mukul misalnya karena nang bunyi nang kayak nang kurkis. Aku tahun tadi ada melihat kakanakan baju di pelatar langgar. Nya karena menyusahkan lagu nang musik kasidah nang dibawanya tuh pakai bass tang. Sakanya di pelatar langgar. Nah, jaku cocok banaram nenek. Jadi kita supaya nang sadu-sadu hanya sederhana aja. Nang sedang-sedang suara kita kadosa nang bahimahimat nang pekuriakan bebanar tah. Di masjid beda kita dengan tempat-tempat lain. Jangan terlalu teriak-teriak nang kekancangan. Mendengar kawan membaca wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan rasulullah. Jangan macam itu, bagus-bagus kita lawan Rasulullah tuh. Jawablah dengan perlahan, Allahumma sholli alaihi. Jadi aja dengar aja Nabi Allah Taala begini siden kada batalinga. Amun batalinga mau betahi talingaan Tuhan. Siden kada batalinga, Allah Taala tuh cuma dengan sifat sama dan basar. Maka dari itu Tuhan mendengar gerisikan kolam tetap didengar oleh Allah. Nang sunyi didengar oleh Allah. Kan coba ini hebatnya. Jadi kita bagus sedang-sedang ini. Kalau di masjid kada usah teriak-teriak bagaimana. Allahu Akbar. Karena di masjid itu nak kayak ya Sayyidi ya Rasulullah khudh bi yadi ma li siwaka wa la alwi ala ahadi fa anta nurul huda fi kulli kainatin fa anta nurul huda fi kulli kainatin wa anta sirrun nada ya khaira mu'tamadi
Jadi kita pilih ya lagu bila di masjid na pindah nang rawan. Jangan nong kancangan lagu nanti nyaring-nyaring. Jadi kita bisa aja mengatur supaya jangan sampai yang dikatakan Rasulullah suara terlalu ditinggikan di dalam masjid. Nah, apalagi kayak kita nang kayak terbang nang halus-halus nang kayak tampurung tumpang. Tahun tadi di mana aku di mana ceramah tuh kayak orang main kuntau ketubak mati kuning mana bisa musan kayak mau dimambabun itu. Jadi kada kerasa sahdu lagi malah saya tak urhing. Jakanya hidup parina kami nang di Jamil itu sidin bila ada orang membabun kayak selumbah terbang tuh ada linak jerameh. Sidin tuh hendak turun tiap tuha. Jadi bak jadi sidin ini merasakan babun terus. Jadi kan ada kesahduannya. Coba kayak nang tadi lagunya Allah. Karena kerasaan banyu mata tuh bisa keluar. Bibinian aja mengawat waluh bisa tak buat ke lantai mendangan. Ya man yaqumu maqamal hamdi munfaridan. Wan, anyut. Rame pada rumah irama. Allah. Dikit lagi kita nak. Abah nasa mangga hikam yang mana koringnya. Yang nomor 9 itu yang menjadi ketua suatu kaum adalah orang yang terhina di antara mereka. Napa yuk? Nang bungul menjadi pemimpin. Masanya sampai nang pintar tak ke belakang. Kenapa sebab? Karena nang bungul banyak berduit. Kawa dia mau urusi urusan bidang itu nang nimnya tinggi merabus gugur. Nang kaya kawa berduit mau urusi 30 jutaan nang nilai tinggi kada tapi berduit berarti nang ahli bahasa Inggris, ahli bahasa Arab, ahli komputer, ahli matematika, nang buju-buju pintar mancangkol bejual bakso, bejual pintul. Nang menjadi pemimpin bungul itu kena satu saat. Ini belum kira-kira lihat seorang aja. Kita kadang-kadang cuma menghitab hadis ini, kontrol aja masing-masing nanti. Kemudian seseorang yang dimuliakan karena ditakuti kejahatannya, kita terpaksa menghormati dia karena takutan. Orang yang wani penamparan wah tapak saya nuriong tahi dikukut berataan mentaati karena takutan lawan sidin aja karena urangan nang wani nang tampil jadi pemimpin. Masya Allah. Kemudian sampai itu lagi Rasulullah yang ke-11 ini minuman keras sudah menjadi minuman di segenap tempat. Di hotel kami pernah nginap di hotel di sana. Anak kemanakan ulun begitu membuka kulkas batulisan bir cap bintang. Panitia tolong aku pindahkan ke hotel yang sudah aku pernah ke sana nginap. Ini ada macam-macam di dalamnya sini. Keluar. Masya Allah. Ini kalau sudah masa semacam itu. Dan kain sutra banyak dipakai oleh kaum laki-laki. Dan para artis selalu disanjung-sanjung. Nabi tahu di artis sidin sudahlah. Rasulullah bukan kepalang sidin. Artis selalu dipuji-puji, diwawancarai. Iya, saya malam ini akan jugit di Banjarmasin. Ada perusahaan yang mengundang saya. Beulai sama sekali. Dibanggakan oleh masyarakat manusia dengan artis-artis itu ya Rasulullah. Jadi acara-acara semacam peringatan-peringatan apa, artis dari ibu kota didatangkan ke tempat mereka, selalu dibanggakan. Kadang mengundang kiai, kadang mengundang ulama, tapi yang diundang artis. Awas ya Rasulullah, apa yang akan hadir di tengah-tengah masyarakat itu? Bala yang akan diturunkan oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Dan kemudian para musik banyak dimainkan. Musik banyak dimainkan. Nah, gitar berhambur, bapak latar. Jadi Yasin terkebelakangkan, Quran sudah tinggal di atas lemari, tapi yang di rumah hanya timbul lagi
maka pulang bacaan di situ. Jadi kekanakan mengikuti mikrofonnya, lihat bacaannya. Tuduhlah aku sepuas hatimu, bila kau perlu bunuhlah aku. Oma, kada karasaan lagi parut lapar. Itu nanti ya Rasulullah. Lihat sekarang, dengarkan di rumah-rumah. Kedaguman musik-musik, lagu-laguan yang terdengar. Quran sudah mulai sepi. Itu Rasulullah sudah mensabdakan, satu saat akan timbul nanti, akan datang musik selalu dimainkan. Dan yang terakhir, generasi akhir umat ini melaknat, menyalahkan generasi yang pertama. Artinya kalau Abah Haji yang seperti ini berpetua, dianggapnya kuno. Pak Haji itu jangan dipakai, tunang zaman bahari aja, terus selamat tinggal zaman itu. Ini masa kini. Ujarna mamanya, jangan kayak itu nak kayak ini perempuan masa kini, pian tuh ketinggalan zaman. Nah, itu masanya sudah sampai seperti itu. Tunggu lagi berita selengkapnya. Baru hari ini laporan disiarkan di mana dunia ada tertimpa gempa mengakibatkan 300 matian akibat tumpukan bangunan tersebut. Di ibu kota Jakarta dilanda banjir mengakibatkan ratusan puluhan rumah tangga yang digenangi dengan air. Rumah sakit dibondongi orang-orang penyakit demam berdarah, ayam ras, ayam pedaging matian karena puluh burung. Coba bayangkan, sekarang ini bala sudah bertubi. Coba kita kontrol satu demi satu yang pernah diamankan Rasulullah sebagai tanda di akhir zaman itu. Mudah kita pada malam hari ini yang berkumpul di rumah saudara kita ini, semuanya mendapat manfaat dari Allah yang Maha Rahman. Tahun baru Islam di muka ini, anak-anak kita yang hadir terutama dan yang di rumah masing-masing dimanapun dia berada, Allah akan membimbing anak kita ke jalan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf segala kekurangan, terima kasih perhatian. Alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.